wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 sekaligus pertemuan terakhir, kita akan membahas seperti file Java sekaligus mereview pertemuan sebelumnya dengan cara membuat menu dalam Java. Apa itu file? Data yang selama ini tersimpan di dalam suatu variabel dan array yang bersifat sementara. Artinya, data tersebut akan hilang pada saat program berhenti. Kemudian ada yang disebut pemrosesan file, yang merupakan salah satu kemampuan penting dari suatu bahasa pemrograman agar mampu menghasilkan aplikasi komersil yang membutuhkan penyimpanan data secara menetap dan jumlah besar. Ini adalah contoh dari Java IO Stream. Java IO Stream merupakan dasar operasi input-output. Nah, dalam Java ini menggunakan package Java IO sebagai package utamanya. Di dalam paket Java IO ini terdapat dua stream, yaitu binary dan karakter. Binary untuk data bit, sedangkan karakter untuk data teks. Di dalam input stream ada dua metode, yang pertama read dan close. Read untuk membaca stream, sedangkan metode untuk menutup koneksi input streamnya. Nah, ini contoh output stream. Ada subclass byte array output stream, file output stream, dan lain-lain. Kemudian dalam pemrograman Java ini terdapat subclass dari paket Java IO. Contohnya di sini ada file reader untuk karakter suatu file, file writer untuk karakter kepada suatu file. Nah, kita lanjut ke class file. Class file adalah kunci dalam pemrosesan file atau directory. Objek file mempresentasikan single file atau directory class. Ini adalah contoh dari class file yang ada. Ada public file untuk string name, ada untuk path to name, file directory, dan URL. Ada 3 cara membuat objek file. Yang pertama itu menggunakan objek string dengan sebagai argumen yang menginformasikan path untuk file atau directory. Contohnya, file directory sama dengan new file. Ini letak dokumennya. Terus ini adalah tipe dokumennya apa. Yang kedua, menggunakan dua langkah, di mana yang pertama untuk mendefinisikan directory dan yang kedua untuk file. Contohnya file dirku sama dengan new file. Yang ketiga, menggunakan dua argumen, di mana yang pertama ada argumen string yang mendefinisikan directory dan yang kedua ada argumen string yang mendefinisikan apa file. Contohnya file saya sama dengan new file, letak dokumennya, terus dokumennya tipenya apa. Nah, terakhir ini adalah metode dalam class file. Selain mendefinisikan directory atau file, objek file juga dapat digunakan sebagai untuk mendapatkan informasi file melalui metode-metode. Ada exist untuk mengembalikan nilai true, isDirectory untuk mengecek apakah objek file itu ada, getName untuk mendapatkan nama file, getPath untuk mendapatkan path dan string, list untuk list directory-nya, dan lain-lain. Setelah itu kita akan masuk cara membuat menu dalam Java. Ini merupakan review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh dari cara membuat menu dalam Java. Pertama, kita import dulu paket Java scanner-nya. Kan scanner itu digunakan untuk input-output di Java. Jadi kita import dulu dengan import Java auto scanner. Habis itu buat public class-nya. Di sini saya menggunakan nama variable review. Kemudian public static void. Ini ada sintak wajib di Java-nya. Terus scanner input dan scanner. Jadi ini kan paket Java scanner akan diinputkan di sini dengan variabel scanner itu ada input. Terus ij dipilih, ini merupakan tipe data variabel i dan j menggunakan tipe data integer. Terus ada variabel pilih menggunakan tipe data integer. Untuk alas tinggi luas saya menggunakan tipe datanya double. Nah, setelah itu kita akan cetak program menunya menggunakan sistem operand line. Di sini saya menggunakan 4 menu. Yang pertama ada ruas segitiga, yang kedua adalah ganjil genap, yang ketiga adalah mencetak persegi, yang keempat adalah menu keluar. Terus habis itu kita cetak dulu, masukkan pilihan menggunakan sistem operand, habis itu masukkan variabel pilih, lalu masukkan scannernya. Di sini kan scannernya inisialisasikan dengan input. Habis itu kan next in. Ini menunjukkan berarti input ini adalah tipe datanya integer. Setelah itu kita masuk ke percabangan switch-nya.
Lalu masukkan kondisinya di sini pilih, karena kan untuk memasukkan menu pilihan ini. Jadi kita masukkan dalam kondisi switch. Habis itu masuk ke case pertama, disuruh untuk alas segitiga. Pertama untuk alasnya kita menggunakan input next double, sedangkan tingginya menggunakan input next double juga. Nah, habis itu untuk mencari luas dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Habis itu kita cetak luas segitiga dengan menggunakan sistem upright line, dengan isi luas ini diambil dari perhitungan ini nih. Nah, setelah itu break untuk menghentikan case pertama. Habis itu masuk ke case kedua. Jangan lupa ya, setiap masuk ke dalam case baru kita harus memakai sintaks break. Terus abis itu case 2, masukkan bilangannya integer. Di sini kan variabel bil dengan tipe data integer. Habis itu cetak sintaks program untuk bilangan ganjil genap menggunakan sistem upright line. Nah, bilangan ini diinputkan menggunakan scanner dengan tipe data integer. Habis itu untuk menentukan bilangan kita menggunakan cabangan if dan else. Jadi bilangan modulus 2 sama dengan 0, sistem upright line bilangan bil ada bilangan genap. Berarti setiap bilangan yang kita input, jika dimoduluskan 2-nya hasilnya adalah 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika selain dari angka 0, maka bilangan itu akan masukkan di bilangan ganjil. Nah, bilangan ini diambil dari sini nih, dari sintak ini. Kemudian break untuk menghentikan case kedua. Habis itu kita masuk case ketiga. System upright line ini biasa untuk mencetak sintak program menampilkan persegi. Habis itu di sini adalah untuk pertemuan kedua ini for. Nah, di sini i sama dengan 0, i kurang dari 6, i plus berarti bilangan i ini, bilangan awal ini mulainya dari angka 0. Setiap perulangan i ini harus kurang dari 6 dan perulangan itu akan terus bertambah. J sama dengan 0, J kurang 5, J plus. J ini akan dimulai dari bilangan 0, J ini harus kurang dari 5, perulangan J itu akan terus bertambah. Untuk mencetak perulangan ini akan diinisialisasikan dengan tanda bintang. Jadi hasil outputnya nanti adalah persegi bintang. Kemudian hentikan menggunakan break untuk case ketiga. Habis itu masuk ke system upright line goodbye. Ini untuk masuk ke case keluar. Jangan lupa kalau case keluar itu harus ada sistem exit sama dengan 0. Ini sintak untuk menunjukkan program Java itu harus berhenti. Habis itu jika kita masukkan angka selain 1, 2, 3, dan 4, maka program akan mencetak system upright line maaf pilihan tidak ada, mendingan coba lagi. Setelah itu kita akan jalankan, di save dulu. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari case pertama. Contoh case pertama kan menentukan luas segitiga. Nah, di sini saya masukkan angka 30, tinggi segitiganya ada 2, luas segitiga 30. Nah, di sini program menentukan bilangan ganjil. Di sini saya masukkan bilangan angka 45. Berarti program menentukan bilangan 45 adalah bilangan ganjil. Nah, untuk output yang ketiga itu adalah untuk output persegi. Di sini saya sudah masukkan inisialisasikan bilangannya berapa, jadi programnya akan langsung keluar hasilnya seperti ini. Kemudian 4 untuk case keluar, sedangkan 5 ini kenapa keluarnya ini? Karena kan menu yang kita masukkan hanya ada 4, jadi 5 ini kan tidak ada dalam menu, maka program akan mencetak maaf pilihan tidak ada, mendingan coba lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.